Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kelas 9? Ini pertemuan perdana kita. Untuk pertemuan perdana kita, uh, saya akan memberikan materi itu tentang penyembelihan, kurban, dan akikah. Jadi ada 3 materi yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu penyembelihan, yang kedua adalah kurban, dan yang ketiga adalah akikah. Baik, kita mulai dari yang pertama dahulu. Mulai dari pengertian penyembelihan. Apa itu penyembelihan? Terus dasar hukumnya apa? Terus rukun penyembelihan itu apa saja? Dan yang keempat itu syarat penyembelihan itu apa? Untuk penyembelihan itu berasal dari kata az-zakah, yang artinya bisa baik, bisa suci. Saya ulangi, jadi untuk penyembelihan itu menurut bahasa berasal dari kata az-zakah, yang artinya baik ataupun suci. Dan untuk dasar hukumnya sendiri itu telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, itu terdapat di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Untuk rukun, sekarang untuk rukun dari penyembelihan itu ada 4. Yang pertama, orang yang melaksanakan penyembelihan. Yang kedua adalah hewan yang akan disembelih. Yang ketiga yaitu niat dari penyembelihan itu sendiri. Dan yang keempat yaitu alat yang digunakan untuk menyembelih. Jadi satu orang, 2 hewan. Yang ketiga adalah niat yang akan dibacakan oleh orang yang akan menyembelih. Dan yang terakhir adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan penyembelihan. Selanjutnya yaitu syarat dari penyembelihan itu sendiri. Apa saja yang menjadi syarat penyembelihan? Yang pertama, orang. Nah, orang ini juga ada syarat-syaratnya. Saya ulangi, yang pertama, orang yang melaksanakan penyembelihan itu adalah orang muslim. Kalaupun bukan orang muslim, bisa juga dilakukan oleh orang ahli kitab. Dan ini diperjelas oleh Allah bahwasanya hewan yang disembelih oleh ahli kitab di sini halal untuk dimakan. Dan penjelasannya itu terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. Jadi satu, orangnya harus muslim ataupun ahli kitab. Yang kedua, syarat dari orang itu sendiri adalah berakal sehat. Artinya dia memiliki kesadaran penuh terhadap akalnya, dia tidak stres, dan dia tidak gila. Syarat yang ketiga dari orang itu sendiri adalah mumayyiz. Kalau Anda belum tahu mumayyiz ini orang yang sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk. Jadi itu adalah mumayyiz. Jadi 3 syarat dari orang yang melaksanakan penyembelihan. 1, orang itu muslim ataupun ahli kitab. Yang kedua, orang itu berakal sehat. Yang ketiga, orang tersebut sudah mumayyiz, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk syarat yang kedua adalah hewan. Hewan ini ada 2 syarat. Yang pertama, masih dalam keadaan hidup. Artinya ketika hewan itu disembelih, dia masih bernapas dan ada nyawa. Dan ketika dia sudah tidak bernyawa lagi, maka syarat penyembelihan tidak terpenuhi. Artinya hewan tersebut sudah menjadi bangkai dan tidak sah dilaksanakan penyembelihan dan tidak boleh untuk dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syarat yang kedua dari hewan itu sendiri, hewan tersebut halal baik dari zatnya. Kan ada binatang itu yang diharamkan oleh Allah, mulai dari zatnya, maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil curian, bukan hasil mengambil hak orang lain. Artinya halal di sini adalah
Kita beli dengan uang kita sendiri ataupun kita ternak dari hasil usaha kita sendiri dan bukan milik orang lain ataupun hak orang lain. Jadi ada dua syarat, satu hidup, yang kedua itu milik kita sendiri, hak kita sendiri, dan halal cara memperolehnya. Yang ketiga yaitu alat yang digunakan dalam penyembelihan. Apa saja alatnya? Alat ini haruslah tajam, yang mampu mengalirkan darah dan mampu memutus saluran pernapasan ataupun urat pada kerongkongan, ya, agar memudahkan hewan yang disembelih itu meninggal ataupun mati. Jadi alat yang digunakan haruslah tajam dan tidak membuat hewan tersiksa ataupun hewan kesakitan dalam jangka waktu yang sangat lama. Oh ya, lupa tadi pada awal pengertian dari penyembelihan, definisi dari penyembelihan kalau menurut bahasa tadi yaitu berasal dari kata zaka yang artinya suci atau baik. Definisi penyembelihan itu sendiri adalah melenyapkan roh binatang untuk dimakan dengan suatu alat yang tajam selain kuku dan tulang, dengan cara dipotong lehernya atau dengan cara yang dibenarkan di dalam Islam. Ingat, jadi tujuan dari menyembelih adalah melenyapkan roh binatang untuk dimakan, bukan semata-mata karena ingin bermain-main dengan hewan dengan sengaja membunuh. Jadi tujuannya adalah melenyapkan roh binatang untuk dimakan dengan suatu alat yang tajam selain kuku dan tulang. Selain kuku dan tulang. Jadi kuku tidak boleh digunakan, tulang pun tidak boleh digunakan. Ya, itu untuk penyembelihan. Baik, sekarang untuk materi yang kedua, yaitu tentang kurban. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang kurban. Yang pertama mulai dari pengertian, yang kedua dasar hukum dari berkurban, yang ketiga ketentuan dari hewan yang akan kita kurbankan, yang keempat waktu dan tempat pelaksanaan hewan kurban, yang kelima adalah sunnah-sunnah yang akan dilaksanakan dalam berkurban, yang keenam yaitu tata cara pelaksanaan dari kurban, dan yang ketujuh yaitu hikmah apa yang bisa kita petik dari materi kurban ini sendiri. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi daripada kurban itu sendiri. Jadi kurban itu berasal dari bahasa Arab yang mana berasal dari kata kariba yaqrabu kurbanan yang artinya dekat. Sedangkan secara syariat kurban itu memiliki makna menyembelih hewan yang sudah memenuhi syarat ketentuan pada hari raya Idul Adha, yaitu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian dari kurban. Nah, sekarang dasar hukumnya apa? Jadi dasar hukum dari kurban itu, hukumnya itu sendiri adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu, artinya orang yang sudah mampu. Apabila dia tidak melaksanakan dari kurban itu tersendiri, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang tercela. Dasar hukumnya terdapat di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Ya. Jadi dasar hukum tentang kurban itu sendiri terdapat di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Sekarang ketentuan dari hewan kurban. Untuk ketentuan hewan kurban, yang pertama dari umur. Ada beberapa hewan kurban yang biasa digunakan untuk melaksanakan kurban. Yang pertama bisa onta, yang kedua bisa sapi, yang ketiga bisa domba, dan yang keempat bisa kambing. Untuk unta ini maksimal umur yang bisa digunakan dalam kurban yaitu umur 5 dan memasuki 6 tahun. Sekali lagi untuk unta itu sudah memasuki usia 5 tahun dan masuk ke dalam usia 6 tahun. Jadi 5 lewat dan masuk ke 6 tahun. Yang kedua yaitu sapi atau kerbau.
itu sudah memasuki usia dari 2 tahun dan jalan 3 tahun. Jadi 2 tahun ke atas untuk sapi dan kerbau. Begitu juga yang ketiga yaitu domba, itu sudah memasuki usia 2 tahun ke atas. Dan yang terakhir yaitu kambing yang biasa digunakan itu berusia 1 tahun ke atas. Jadi itu untuk umur. Yang kedua, ketentuan dari kondisinya. Dia tidak dalam keadaan sakit. Misal satu dalam keadaan sakit buta, tidak bisa melihat. Jadi artinya dari hewan-hewan yang akan kita pilih ini, dia tidak boleh dalam keadaan buta dan tidak bisa melihat. Baik itu buta secara permanen maupun buta salah satu matanya. Yang kedua, sehat. Baik itu sehat badannya, fisiknya, tidak ada dalam keadaan luka dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kakinya tidak pincang. Artinya baik itu disebabkan karena lahir maupun disebabkan ketika dalam masa perawatan, entah karena kemungkinan kecelakaan, entah ditumbur oleh sesuatu atau berkelahi. Artinya hewan yang akan kita gunakan dalam proses kurban itu tidak boleh dalam keadaan pincang. Dan yang terakhir yaitu badannya tidak dalam keadaan kurus. Artinya fisiknya gemuk, sehat, tidak pincang, tidak buta. Dan sebagai tambahan diperhatikan juga tidak dalam keadaan punya penyakit kulit. Karena kebiasaan ada saja mungkin salah satu hewan yang akan kita kurbankan itu mungkin yang kita beli dalam keadaan punya penyakit kulit, entah itu bekas luka ataupun karena penyakit karena bakteri dan lain sebagainya. Nah, itu untuk penjelasan ketentuan dari hewan kurban. Sekarang kita masuk waktu dan tempat pelaksanaan. Untuk waktunya itu sendiri, awal untuk memulai dari proses pelaksanaan kurban yaitu dimulai ketika selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian dilanjutkan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dan berakhir itu pada tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Artinya ketika selesai dari maghrib itu sendiri, maka tidak sah lagi melaksanakan sholat kurban, melaksanakan proses pelaksanaan kurban itu sendiri. Jadi perlu diingat, jadi dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Nah, untuk tempat pelaksanaan yang paling baik melaksanakan hewan kurban itu di dekat tempat kita sholat. Sekali lagi, tempat yang paling baik untuk melaksanakan hewan kurban yaitu di tempat di dekat kita sholat. Sekarang kita masuk ke dalam sunnah. Sunnah itu sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Artinya apapun, kalaupun tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Apa sunnah dalam berkurban? Yang pertama, itu disembelih sendiri oleh orang yang akan berkurban. Artinya kalau kita mau berkurban dan melaksanakan penyembelihan, lebih baik dan lebih bagus itu dilaksanakan oleh kita sendiri. Namun kalaupun tidak berani, maka tidak apa-apa disembelih oleh panitia kurban. Yang kedua apa? Tidak memotong rambut dan kuku sebelum proses pelaksanaan kurban dilaksanakan. Artinya ini sunnah. Boleh kita kerjakan, boleh juga tidak. Artinya bila kita tidak memotong rambut, tidak memotong kuku sebelum pelaksanaan hewan kurban yang akan kita laksanakan, insya Allah mendapat barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga apa? Daging itu dibagikan. Yang pertama sepertiga dibagikan kepada orang yang berkurban. Jadi kalaupun kita berkurban, maka kita berhak sepertiga dari daging yang telah kita kurbankan. Sepertiga lagi diberikan kepada fakir miskin. Dan yang terakhir sepertiganya diberikan itu kepada tetangga dekat, kerabat, dan juga kepada panitia kurban. Dan yang keenam yaitu tata cara pelaksanaan hewan kurban.
Bagaimana tata caranya? Yang pertama, ketika cara pelaksanaan hewan kurban, misal yang akan kita potong itu adalah sapi, maka tata cara yang pertama, usahakan sapi itu dibaringkan sebelah kiri. Sekali lagi, sapi itu dibaringkan sebelah kiri, kemudian diarahkan menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah dibaringkan sebelah kiri dan menghadap ke arah kiblat, kemudian kita disunahkan membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah itu apa? Setelah itu penyembelih itu meletakkan kaki di bagian leher dari hewan yang akan disembelih. Artinya seperti ini, tujuan dari meletakkan kaki adalah untuk mencegah dari hewan yang akan kita sembelih itu bergerak, dan mengkhawatirkan ketika dia bergerak, proses penyembelihan itu tidak berjalan dengan sempurna. Jadi yang ketiga yaitu meletakkan kaki dengan tujuan menahan dari gerak atau aktivitas hewan yang akan kita sembelih, agar satu tidak berbahaya bagi orang-orang yang akan menyembelih. Dan yang keempat yaitu membaca doa. Apa doanya? Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian melaksanakan proses penyembelihan. Setelah proses penyembelihan dilakukan, membaca doa agar hewan kurban kita dikabulkan oleh Allah. Dan setelah proses itu, maka kita dilanjutkan dengan membaca doa agar dikabulkan oleh Allah kurban kita. Apa doanya? Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Kemudian ketika sudah min, dilanjutkan dengan menyebutkan nama dari orang yang berkurban. Saya ulangi, Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Kemudian sebut namanya, misal Allahumma taqabbal min bahrul ilmi. Ya, itu adalah doa supaya hewan yang kita kurbankan mendapatkan barokah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu adalah hikmah dari berkurban. Apa hikmah dari berkurban? Yang pertama, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama ini kita telah diberikan rezeki dan nikmat yang sangat banyak. Yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim. Yang ketiga, mengikis sifat tamak, pelit dan kikir. Jadi dengan melaksanakan ibadah kurban ini mengajari kita agar tidak pelit dan tidak kikir, dan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Jelas ketika kita berkurban, kita telah memupuk rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, baik itu dengan keluarga, dengan kerabat, maupun dengan tetangga yang ada di sekitar kita. Yang kelima, sebagai mediator persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir itu meningkatkan gizi masyarakat. Jadi jelas perlu kita ketahui juga, tidak setiap orang mungkin seberuntung kita. Artinya dengan berkurban kita bisa istilahnya membantu masyarakat yang selama ini mungkin tidak pernah makan daging, yang selama ini mungkin gizinya lebih buruk daripada kita. Wallahu alam. Dan dengan berkurban mudah-mudahan kita telah membantu saudara-saudara kita yang selama ini kekurangan dalam meningkatkan gizinya. Nah, itu adalah materi tentang kurban. Kalau yang pertama tadi penyembelihan, yang kedua adalah kurban. Baik, yang selanjutnya yaitu akikah. Akikah adalah menyembelih binatang pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak, sebagai bentuk tebusan orang tua kepada Allah karena telah diberikan suatu nikmat dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian dari akikah.
Dan untuk hukumnya, hukum akikah ini adalah sunnah muakkad bagi orang tua atau keluarga yang menanggung dari nafkah anak yang baru lahir. Artinya ketika yang menanggung nafkah itu adalah ayah, maka ayah yang wajib untuk mengakikahkan anaknya yang baru lahir. Namun apabila tidak ada ayah atau ayah yang sudah meninggal, maka digantikan oleh orang yang menanggung belanja dan nafkah si anak. Untuk yang ketiga yaitu ketentuan dari akikah. Apa saja ketentuan dari akikah? Yang pertama, umur dari binatang yang akan kita akikahkan. Jadi untuk umur binatang, ini kambing itu berusia 2 tahun atau lebih atau sudah berganti gigi. Jadi untuk hewannya itu sendiri adalah umurnya 2 tahun atau lebih atau sudah berganti gigi. Yang kedua, daging itu disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi sama seperti kurban, untuk pembagian daging akikah itu dilaksanakan dengan dibagikan kepada fakir dan miskin. Ditambah dengan tetangga dekat dan para undangan yang mungkin akan hadir ketika Anda melaksanakan acara akikah. Yang ketiga yaitu daging itu dimasak. Berbeda dengan kurban. Kalau kurban itu dibagikan dalam keadaan daging masih mentah, maka untuk akikah itu daging yang akan dibagikan kepada masyarakat itu adalah daging yang telah dimasak terlebih dahulu. Yang keempat, untuk waktu pelaksanaan, kapan dilaksanakan akikah? Akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Kalaupun belum sempat pada hari ke-7, bisa diganti pada hari ke-14. Kalaupun belum bisa juga, bisa diganti pada hari ke-21. Dan begitu pun seterusnya, sampai kita bisa dan mampu melaksanakan akikah. Dan yang selanjutnya yaitu, pada ketentuan ini, ketika yang lahir itu seorang anak laki-laki, maka akikah anak laki-laki itu yaitu 2 ekor kambing. Dan anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Jadi anak perempuan 1 dan anak laki-laki 2. Yang keempat yaitu sunah-sunah. Pada saat pelaksanaan dari akikah, apa yang disunahkan dalam melaksanakan akikah? Yang pertama yaitu memberi nama yang baik kepada si anak. Jadi pada saat pelaksanaan akikah, maka pada saat itu juga disunahkan untuk memberikan nama yang baik bagi si anak. Jangan sampai ketika kita memberikan nama yang untuk anak kita memberikan nama yang aneh dan tidak mempunyai makna yang baik. Yang kedua, mencukur rambut si anak yang baru lahir. Dan yang terakhir yaitu mentahniknya, yaitu kita kunyahkan sedikit kurma, kemudian kita oleskan, jangan kita telankan, tapi kita oleskan pada rongga mulut bagian atas si anak yang baru lahir. Itu adalah sunah-sunah yang bisa kita laksanakan pada proses akikah. Dan yang terakhir yaitu hikmah. Apa saja yang menjadi hikmah? 1, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dititipkan suatu rezeki yang tak ternilai harganya. Yang kedua, menambah kecintaan orang tua kepada sang anak. Lewat akikah insyaallah cinta seorang atau kedua orang tua akan lebih besar kepada anaknya. Yang ketiga, sebagai perlindungan dari setan ketika anak itu baru lahir. Jadi yang namanya setan itu otomatis ketika bayi baru lahir itu gangguannya sangat besar. Oleh karena itu lewat dari akikah, mudah-mudahan anak yang kita akikahkan bisa terlindung dari godaan-godaan syaitan. Yang keempat dan yang terakhir, mempererat silaturahmi di antara masyarakat, antara yang kaya dengan yang miskin. Itulah materi kita pada hari ini, dimulai dari penyembelihan, kurban, dan yang terakhir adalah akikah. Akhir kalam saya pamit. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Pada Allah kita semua mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.